Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya meskipun di rumah. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, marilah kita awali dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bab baru dalam matematika di kelas 7 semester Gasal, yaitu tentang materi himpunan yang berupa konsep himpunan dan cara menyatakan himpunan. Silahkan simak video berikut. Langsung saja kita bahas materi kelas 7 semester Gasal, yaitu tentang himpunan. Ya, ini mempelajari tentang pengelompokan benda. Kompetensi dasarnya memahami pengertian dan notasi himpunan serta cara menyatakan himpunan. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami pengertian himpunan, notasi, dan penyajiannya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu konsep himpunan, ada contoh himpunan, selanjutnya penulisan himpunan atau notasinya, dan cara menyatakan himpunan, yang terakhir tugas. Konsep himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut dengan anggota himpunan atau elemen. Ya. Kata kuncinya di sini dalam himpunan adalah objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jelas dalam arti dapat ditentukan apakah suatu objek itu termasuk dalam suatu kumpulan atau tidak. Atau biasanya kalau termasuk himpunan, anggotanya bisa disebutkan. Contohnya seperti ini. Himpunan. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Ini sudah jelas, kumpulan warna lampu lalu lintas. Ya. Kalau kita sebutkan anggotanya, warna lampu lalu lintas ada warna merah, warna kuning, dan hijau. Yang kedua contohnya, kumpulan bulan dalam setahun yang diawali huruf M. Berarti kita sebutkan, bulan dalam setahun itu ada 12. Tapi kalau yang disebutkan itu kumpulan bulan dalam setahun yang diawali huruf M, berarti bulannya Maret, Mei. Jelas ya? Kumpulan hewan karnivora. Contoh ketiga, hewan karnivora, hewan pemakan daging. Berarti bisa kita sebutkan contohnya singa, harimau, buaya, dan lain sebagainya. Sudah jelas. Yang keempat, kumpulan bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Berarti seperti ini ya. Kumpulan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5. Itu kumpulan bilangan asli kurang dari 6. Sudah jelas. Yang kelima, kumpulan alat tulis. Ada pensil, penggaris, buku, dan lain sebagainya. Oke, saya berikan yang contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan buah yang rasanya manis. Ini kenapa bukan himpunan? Karena tidak jelas ya. Buah mana yang rasanya manis? Ya, karena rasa manis itu menurut setiap orang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disebutkan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan hewan yang besar. Hewan yang besar juga tidak jelas. Contohnya seperti ini. Ayam, kalau kambing yang melihat, itu dia kelihatan kecil. Tapi kalau yang melihat itu anak ayam, berarti, atau yang melihat itu semut, berarti ayam itu termasuk hewan yang besar. Jadi menurut siapa yang melihatnya, ya, hewan yang besar tidak bisa disebutkan dengan jelas. Contoh yang lain sama seperti itu. Jadi intinya kalau yang bukan himpunan itu dia lebih menunjukkan ke kata sifat seperti manis, besar, ya, ada kaya. Nah, ini kumpulan rumah megah. Megah itu berarti kata sifat. Ada contoh lagi, kumpulan siswa yang pandai.
Pandai juga menunjukkan kata sifat. Selanjutnya ini kumpulan hewan berkaki dua, bisa kita sebutkan ya. Ada ayam, bebek. Ini kumpulan warna lalu lintas. Selanjutnya yaitu penulisan himpunan. Penulisan himpunan yang pertama itu biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar. Contohnya A besar, B besar, C besar. Tanda penghubungnya sama dengan ini ya, sama dengan. Anggotanya ditulis di antara kurung kurawal dan dipisahkan tanda koma. Ya, di sini sudah ada A sama dengan, ini kurung kurawal pembuka dan ada tanda komanya di dalam kurung kurawal penutup. Yang keempat, untuk anggota himpunan ditulis dengan lambang, nah ini seperti huruf E, itu bacanya elemen. Dan untuk notasi bukan anggota himpunan, itu berarti ini seperti huruf E tapi dicoret miring. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, kalimat atau menulis sifat-sifat anggotanya atau metode deskripsi. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan atau metode rule. Yang ketiga, mendaftar anggotanya atau enumerasi. Contohnya, di sini ada 3 contoh. Jadi mungkin yang saya jelaskan nanti secara detailnya hanya 1 contoh saja. Yang lain bisa kalian pelajari ya. Contoh yang pertama, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi ini kalau dinyatakan dengan kalimat, maka akan berbentuk seperti ini. Ya, kita sebutkan syarat keanggotaannya di dalam kurung kurawal. A sama dengan kurung pembuka kurawal, ya, bilangan prima kurang 10 dari soalnya tadi, kurung penutup kurawal. Ini ya. Selanjutnya, kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, itu kalau dalam cara ini anggota himpunan yang ditulis harus dinyatakan dengan variabel atau peubah. Kemudian diikuti dengan tanda garis dan dilanjutkan dengan menyebutkan ciri unsur himpunan. Ini seperti ini ya. Ini cara bacanya adalah A adalah himpunan X sedemikian X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Ya. Jelas ya? Yang ketiga, dengan cara mendaftar anggotanya. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan bilangan prima, kalau kita sebutkan anggotanya, himpunan bilangan prima A sama dengan kurung pembuka kurawal, ya, yang termasuk himpunan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 kurung penutup kurawal. Ya. Ini jadi ada 2, 3, 5, 7. Ini adalah semuanya anggota himpunan A. Jadi kalau kita tulis itu seperti ini, 2 elemen anggota A. Seperti itu. 3 elemen anggota A. Itu dengan cara mendaftar anggotanya. Di contoh yang kedua tadi jawabannya seperti ini. Dan yang ketiga, oke, cukup sekian ya penjelasan dari saya. Mungkin untuk menambah wawasan kalian atau untuk menambah pemahaman kalian, mungkin kalian bisa mengerjakan soal di bawah di dalam video pembelajaran ini. Ya, ada 2 soal di sini. Menyebutkan himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan 3 cara seperti tadi. Oke, silahkan mengerjakan.
Kalau sudah selesai nanti bisa dikirim ke WA saya ya. Sekian video pembelajaran hari ini dan jangan lupa saksikan video pembelajaran selanjutnya. Kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa dikirim melalui WA Group. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.